selalu. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing aja sih teman-teman ya tentang luka diabetes, teman-teman. Ya, nah, ini jadi gue dapat konsul online ya dari perawat ya, teman-teman. Ya, jadi ya teman-teman tahulah ya kalau yang suka nonton perawatan luka, di situ gue bilang selalu ada konsultasi online ya. Nah, konsultasi online itu berbayar seikhlasnya, teman-teman. Nah, ini ada yang konsul luka nih, teman-teman. Nih, semoga mana nih. Nah, ini contoh lukanya, teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, ya jadi itu di kaki ya, teman-teman. Ya jadi lukanya itu gue lupa sih udah berapa lama ya ceritanya. Pokoknya tiba-tiba kayak gitu, terus lukanya tuh amputasi. Wah, nih yang baru bergabung nih, gue kasih lihat dulu ya. Jadi lagi ngebahas tentang luka nih, bro. Ya, nah nih lukanya kayak gini ya. Jadi lukanya ini udah amputasi ya, jempolnya udah diamputasi ya. Terus selanjutnya jari telunjuk kakinya tuh juga udah mulai menghitam, teman-teman ya. Nah, ini dilakukan perawat. Jadi perawatnya ini, teman-teman ya, WA konsul online ke gua ya. Sebenarnya jaraknya deket, nggak deket-deket banget sih ya, maksudnya masih kejangkau pakai motor di daerah Bekasi ya. Nah, terus ya udah gua bimbing kan cara ngerawat lukanya ya. Tapi alhamdulillahnya, teman-teman ya, itu lukanya tuh berhasil membaik, teman-teman ya. Jadi lukanya itu sekarang kondisinya udah kayak gini, teman-teman ya. Nih, awalnya kan kayak gini lukanya ya, terus sekarang udah kayak gini, teman-teman. Udah merah, mantep ya, lukanya berhasil. Nah, perawatan apa aja sih yang dilakuin, teman-teman, sampai lukanya bagus ya. Jadi lukanya itu ya, pertama gua anjurin ya, karena ini si nurse Umam ya. Jadi namanya nurse Umam ya. Ya, dia ngerawatnya awalnya sama kayak di rumah sakit kan. Metodenya tuh cara ngerawat lukanya ya pakai nacel doang, dicuci terus tutup kasih lembab. Eh, jadi ditutup pakai kaca lembab. Nah, terus udah habis itu tutup pakai kaca kering, diganti balutannya setiap hari ya. Terus konsul ke gue, ya udah gue bilang, bang cuci aja. Gue tanya dulu kan sebelumnya, dapat nomor gue dari mana bang? Dari YouTube. Berarti udah ngelihat cara gue ngerawat luka. Ya udah, dari situ dia konsul online. Akhirnya gue anjurin beli sabun luka ya kan, terus pakai antiseptik, terus pakai salep yang mengandung zinc gitu kan. Kebetulan kata dia keluarganya keluarga orang kurang mampu lah, ibaratnya ekonominya rendah lah maksudnya ya. Nah, akhirnya gua anjurin, ya udah kalau lu mau pakai salep yang murah order di gua gitu kan. Akhirnya karena gua sendiri produksi salep ya, teman-teman ya, sama temen gua orang farmasi ya. Jadi gua buat sabun cuci luka, antiseptik, sama salep. Nah, dia ordernya dari situ ya. Terus udah tuh ganti balutannya dia per 3 hari ya. Jadi dia cuci bersih, teman-teman ya, lukanya dicuci bersih ya. Terusnya nih, kalau teman-teman lihat ya nih, mana tadi ya. Jadi perbaikannya tuh emang bertahap, teman-teman. Jadi nggak ada yang instan ya. Misal, nah ini kan awal lukanya kan kayak gini, teman-teman. Duh, nih susah nih, bentar lu, bentar. Nah, nah itu udah nekrotik, teman-teman ya. Jarinya tuh udah nekrotik kalau teman-teman lihat ya. Nah, terus nah kayak gini ya, udah jelek pokoknya, kakinya tuh udah jelek, teman-teman. Karena ini dokternya tuh nyaranin amputasi sampai ke mata kaki ya. Namanya amputasi itu kan nggak apa ya. Ya gimana sih ya, orang kadang-kadang emang kalau suka komen di video-video gue, ngapa nggak diamputasi aja kakinya. Jadi nggak segampang itu, teman-teman ya. Kadang dokter tuh minta amputasinya tuh jaraknya cukup jauh ya, karena untuk menghindari infeksi atau enggak ngerembet gitu, teman-teman, supaya lukanya bisa bagus ya. Cuman kata gue, kalau gulanya stabil ya, terus dia nggak ada masalah luka di pembuluh darah ya, harusnya di ini bisa baik, kata gue gitu kan. Akhirnya dicek gula darahnya bagus, teman-teman, di bawah 160, bahkan malah hipo mulu ya, kadang 70 ya. Gue bilang, gue anjurin
dia harus punya alat cek gula darah sendiri. Karena apa? Karena kalau ngecek mulu ke praktek mandiri orang gitu kan ya lumayan ngecek gula mulu kan, sedangkan dia keluarga yang ekonominya kurang gitu kan teman-teman. Akhirnya gue anjurin beli cek alat gula darah, ya akhirnya dibeli teman-teman, terus dia bisa ngecek sendiri dan mantau setiap hari kadar gulanya ya. Nah terus gua anjurin bang, lukanya dibenyekin aja, karena kalau digunting sakit ya. Ini pasiennya usianya 83 tahun teman-teman ya, ini nggak bed rest total. Nah terus juga pasien ini tuh apa namanya, masih bisa duduk gitu teman-teman, aktivitas gitu kan. Cuman kalau jalan dia udah nggak bisa, tapi kalau duduk bangun gitu dia masih bisa ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kesini teman-teman, gue sambil megang mikrofon. Nah tuh, salah, balik lagi. Oh sini nih tuh ya. Aduh ini pembayaran. Nah ini waktu dia bersihin lukanya teman-teman ya. Nah tuh ya, ini udah ada merah-merahnya setelah di debridement teman-teman ya. Tuh lukanya teman-teman bisa lihat ya, lumayan habis kakinya ya. Jadi di sini gua anjurin apa namanya, gua anjurin itu dia harus autolisis. Yang paling aman itu kalau debridement itu autolisis daripada digunting-gunting terus ya kan, apalagi kalau pasiennya tuh kesakitan teman-teman ya. Nah karena emang ada beberapa luka yang kalau digunting itu sakit teman-teman ya, walaupun itu jaringan nekrotik ya. Biasanya masalahnya itu pada masalah arteri ulcer ya, walaupun itu jaringan mati digunting itu pasti sakit gitu ya. Nah terus ini udah beberapa hari kemudian teman-teman ya, dilihat ya, ini udah kelihatan warna merahnya teman-teman ya. Warna merah ini teman-teman ya adalah target kita tuh 1 bulan teman-teman sebenarnya ya. Nah itu warna merah tuh teman-teman ya, udah bisa lihat ya. Nah warna merah ini menunjukkan berarti bagus teman-teman ya. Yang jelek itu yang warna putih teman-teman. Nah cuman di situ ada tendon ya. Ini kalau teman-teman lihat tuh ada tendon ya, nanti tuh tendonnya ketutup teman-teman. Terlalu mana nih ya. Ini udah beberapa kali pertemuan ya gue dikabarin ya. Nah ini tuh udah bagus teman-teman ya, merahnya juga udah mulai banyak. Nah itu sampai ke bawah-bawah nih, nggak kelihatan ya videonya. Nah tuh ya warna merahnya udah mulai banyak dibanding yang sebelumnya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa lihat ya. Nah cuman jari tengahnya ini, bukan tengah, apa namanya, telunjuk kakinya ini nggak bisa diselamatin ya. Nah tuh yang hitam tuh nekrotik tuh udah mulai keras ya. Nah ini gua anjurin pakai sistem debridement teman-teman ya, karena kalau di debridement kalau pakai autolisis itu akan lebih apa namanya, lebih mudah ya. Nah kalau teman-teman lihat yang tadi ada tendon, sekarang tuh udah nggak ada tendonnya teman-teman. Ini kemarin ya 2 hari lalu kayaknya ya, nih nurse umum ngasih video ini ya. Jadi tinggal bawahnya aja sih PR-nya ya, sama itu yang ujung-ujung kaki. Nah ya teman-teman bisa lihat ya, tendonnya ketutup semua ya. Jadi bukan tendonnya hilang teman-teman, ini tendonnya udah ketutup daging semua ya. Pokoknya mantap banget sih ini perawatannya gitu ya. Jadi perawatannya teman-teman ya, kalau ada yang mau komen silakan, kalau ada yang mau nanya ya. Jadi perawatannya sebenarnya cukup pakai dressing modern ya. Terus apa namanya, intinya dicuci teman-teman ya, harus dicuci pakai sabun cuci luka gitu. Karena apa? Karena supaya lukanya tidak bau teman-teman. Terus gulanya juga harus terkontrol gitu. Kalau gulanya udah terkontrol ya itu insya Allah sih teman-teman ya aman. Waduh nih ada yang nanya nih, Batako kakak, bang maaf mau nanya, kalau penderita baru menderita diabetes mellitus dan terdapat bula nanah, jadi perawatan lukanya tekniknya basah atau kering? Oke, nah ini bang Batako ya. Jadi apa namanya, kalau ada bula gelembung ya, kayak gelembung mau pecah, itu saran saya jangan dipecahin, langsung tutup aja pakai kasa ya. Tapi cuci dulu, abis itu tutup pakai kasa. Karena kalau dipecahin lukanya ya, kalau lukanya dipecahin itu sama aja
kita ngebuka gerbang masuk buat kuman, karena kulit kita itu fungsinya tuh buat proteksi bang, gitu. Nah terus perawatan lukanya kering atau apa tuh, teknik basah atau kering. Nah jadi luka itu bakal cepet sembuh kalau dia tuh lembab, nggak basah, nggak kering bang. Ya kalau dia basah biasanya nanti benyek, apa namanya, di area sekitar lukanya tuh bisa gatel atau dan lain-lain ya. Kalau kering itu susah sembuh, lama, jadi proses granulasinya tuh agak lama ya. Jadi baiknya harus lembab ya, makanya cari aja salep yang mengandung zinc gitu kan. Kalau di apotik bisa pakai Burnazin gitu ya. Nah itu bisa jaga kelembapan tuh dia. Walaupun ya mungkin kita tahu Burnazin tuh buat luka bakar, tapi dia juga cukup bagus buat jaga kelembapan. Karena yang di apotik tuh adanya cuman itu bang, gitu. Kalau abang beli di online mungkin ada Metcovazin, ada apalagi Epitel Cream ya. Ada juga kalau produk saya sendiri ada di Hydrazing ya, cuman saya belum jual online gitu. Kayak yang mau nanya boleh nanya lagi ya. Jadi luka bagusnya wajib ditutup, nggak boleh dibuka. Walaupun lukanya kecil tuh nggak boleh dibuka, karena kuman datangnya nggak assalamualaikum bang. Latifa, CNO nggak boleh dipecah bula-bulanya bang. Soalnya aku PKL pertama disuruh pecahin sama perawat terus disalepin. Nah ini memang ya, kalau di dressing modern sebenarnya ada dua teori nih ya, boleh dipecahin boleh enggak. Kalau dipecahin itu pecahinnya harus ditusuk aja pakai jarum yang steril. Jadi dipecahin sedikit aja, dilobangin, abis itu keluarin ya apa namanya cairannya. Kalau memang bulanya tuh gede banget ya. Tapi kalau dia itu apa namanya, kalau bulanya itu kecil ya, kalau gue pribadi ya, kalau saya pribadi maksudnya nggak bakal saya pecahin kalau bulanya kecil. Biarinnya salepin terus tutup, nanti dia akan pecah sendiri gitu. Biarin tubuhnya sendiri yang mecahin ya. Kalau mau dipecahin ya tadi pakai jarum steril, tusuk aja lubang supaya cairannya tuh keluar. Karena beberapa fasilitas kesehatan emang ada ya, pengalaman saya pribadi tuh kalau di pasien saya, dia tuh dibuka apa namanya, yang melembungnya tuh dibuka ya. Kalau dibuka di dalam perawatan luka itu kan kulit kita kan buat proteksi tubuh kita tuh ya dari kuman ya. Sekarang kalau nggak ada kulitnya justru gerbangnya tuh kebuka gede ya kan. Nah, itu kuman gampang masuk, apalagi kalau nggak ditutup ya. Karena banyak juga yang masih berpersepsinya luka itu bakal cepet kering kalau dibuka, padahal enggak gitu ya teman-teman. Oke, tadi ada yang nanya lagi, apa tuh tadi pertanyaannya ya? Jadi itu ya Latifa. Nah ini kalau kondisi luka seperti apa yang menggunakan teknik balut kering, dan luka seperti apa yang teknik balut lembab. Jadi apa namanya, luka itu bang, nih balik lagi bang ya, luka itu apa namanya, wajib lembab. Semua luka bang, nggak boleh ada yang kering ya, jadi wajib lembab. Kenapa? Jadi kan kalau apa namanya, ada namanya epitel bang yang warnanya pink gitu. Kalau bang lihat proses pertumbuhan luka itu warna pink. Kalau dia kering bang, kalau kita buka kering ya, apalagi di rumah sakit tuh kebanyakan kan cuman ada luka ditempel yang supratul apa-apa yang jaring-jaring itu kan, pas besoknya dibuka kan nempel tuh kan, kering, banyak berdarah. Nah ini malah bikin luka baru. Jadi kasarnya jangan bikin luka di daerah luka. Nah kalau epitel tuh bang, kalau kering nanti dia akan jelek bang. Nih sebentar, nih kayaknya ada fotonya sedikit dah. Kalau epitel mana nih, saya punya gambar epitel. Nah, semoga jelas nih. Nah, ini epitel kelihatan nggak bang? Nah, tuh yang pink bang. Ya bukan yang merah ya. Yang pinggirannya itu pink ya. Nah, kalau epitel ini bang, kalau dia kering itu sebenarnya epitel itu lapisan atas ya. Makanya dinamain epitelisasi kan, buat apa namanya, nutup semua luka. Nah, itu dia harus lembab, karena kalau nggak lembab, kalau kering epitelnya tuh lama nutupnya gitu, bahkan malah rusak lagi. Jadi epitelnya harus kering gitu, epitelnya harus lembab gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oh, Latifa, paham bang. Oke, kalau paham alhamdulillah.
Ya jadi kalau luka itu teman-teman ya harus ditutup, nggak nggak boleh dibuka dan wajib lembab gitu. Nah, terus apa lagi ya? Kalau luka-luka diabetes, ya kalau ada yang mau nanya, tanya aja silakan di kolom komentar. Ya kalau luka diabetes sebenarnya agak-agak unik ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau perawatan luka yang luka-luka kronis yang udah jelek gitu kan, nah itu biasanya nggak bisa mau sejago apapun perawatnya kalau keluarganya nggak support terus pasien yang nggak semangat ya itu akan sulit sembuh ya. Jadi yang pertama ya pasiennya dulu harus ada semangatnya, yang kedua keluarga wajib support ya kan karena ini berhubungan dengan ekonomi atau enggak pembelian racing teman-teman ya. Yang ketiga perawatnya juga harus kompeten ya. Kalau keluarganya support terus apa namanya pasiennya semangat tapi perawat yang gak kompeten ya belum terlalu paham tentang dressing modern ya itu juga akan lama lukanya sembuhnya bahkan bisa gagal gitu kan ya. Jadi wajibnya itu jadi harus tiga ya, keluarganya juga harus support, pasiennya juga harus semangat ya, terus juga perawatnya juga harus kompeten gitu. Kenapa? Karena kalau perawatnya nggak kompeten, karena kalau salah satu dari itu nggak apa namanya nggak bagus teman-teman ya itu susah sih kalau buat penyembuhan luka ya. Gue sendiri udah nemuin, waduh, waalaikumsalam Bang Benny, waduh. Ya jadi kalau apa namanya kalau pengalaman gue pribadi ya kalau ngerawat luka kadang pasien semangat keluarganya nggak support ini susah teman-teman, walaupun kitanya kompeten gitu kan dalam ngerawat luka itu akan agak susah ngerawatnya, pasti sulit sembuh gitu. Nih dari Bang Batako, Bang waktu aku PKL dulu saya lihat senior saya rawat luka dan terus mereka menggunting jaringan, boleh nggak Bang jelasinnya seperti apa yang perlu dibuang dalam luka? Oke, nah buat gunting jaringan boleh ya, jaringannya jelas jaringan mati ya yang warnanya hitam ya, terus hitam warna, nah ini kalau yang warna hitam gini boleh dibuang teman-teman gitu Bang ya. Terus juga tapi kalau dilihat dulu Bang ya, kadang ada perawat gini Bang, ini saya juga baru tahu sebenarnya setelah pelatihan perawatan luka. Jadi ada kalau jaringan hitam itu atau nggak jaringan putih itu kan jaringan mati sebenarnya. Harusnya kalau digunting memang nggak sakit pada umumnya. Tapi kalau dia ada masalah di pembuluh darah yang dinamain arteri ulcer ya, nanti abang cari tahu aja arteri ulcer tuh apa. Itu walaupun jaringannya mati, udah hitam, udah putih, pas kita gunting itu pasti tetap sakit. Biasanya teriak pasiennya. Nah terjadi nih biasanya di luka-luka yang hitam tuh kering ya, nggak basah nggak bau. Nah itu udah curiga berarti ada kerusakan di arteri. Jadi kita nggak boleh asal gunting gitu ya. Bener nggak sih pertanyaannya jawabannya? Ya terus mereka gunting jaringan boleh nggak Bang ya? Jadi boleh gunting jaringan boleh ya, bahkan perawat yang udah bergelar ITN itu ya, etnep itu ya, itu bisa motong jari teman-teman ya, boleh maksudnya karena yang iya. Iya. Jadi yang dipotong jaringan mati itu boleh. Kalau jaringan sehat tuh nggak boleh, itu dokter. Ya, kalau jarinya masih bagus mau dipotong ya berarti teman-teman, kalau pokoknya kalau insisi jaringan sehat itu ranahnya dokter bukan perawat. Kita kalau diperawat itu cuman yang jaringan yang mati yang boleh kita kerjain gitu. Gitu. Oke. Ya, semoga paham Bang ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan tanya. Ya, jadi jaringan putih atau hitam itu boleh digunting. Ya, kadang gini, kadang kita tuh PKL, ya ilmunya juga beda-beda. Sama saya juga dulu PKL di rumah sakit ya, rumah sakit ya cukup besar. Ya sama apa namanya update perawatan lukanya tuh belum terlalu update. Ya ganti balutan sehari 2 kali, terus lukanya gede digosok-gosok sampai berdarah katanya bagus biar sirkulasinya bagus, dan ternyata pas saya perawatan luka tuh salah teman-teman gitu ya. Jadi tidak benar gitu maksudnya
Ya kecuali kalau apa namanya, air mana nono. Oh iya sip bang, makasih. Oke bang, sama-sama. Oke, ada yang mau nanya silakan ya, tanya, kita sharing aja tentang perawatan luka. Kadang tuh kalau yang pasiennya kasihan tuh, kadang-kadang kalau kita lagi perawatan tuh pasiennya yang kayak nggak diurusin tuh kasihan banget dah pokoknya. Kalau keluarganya nggak support tuh kasihan. Ya apalagi kalau pasien-pasien bed rest ya teman-teman ya. Gue pernah ketemu pasien bed rest ya kan, total keluarganya nggak support. Waduh kasihan banget dah. Ya itu kadang gua mandiin, kadang gua keramasin, ya pokoknya gua lap semuanya deh pokoknya. Ya terus kalau apa namanya, kalau gitu kan emang makan waktu banyak ya, cuman di situ gua nggak ngelihat tarif ya teman-teman ya, karena gue pribadi ntar kalau gua sakit keras begitu ya gimana kan ya. Nah pokoknya kasihin lah pokoknya kalau yang pasien-pasien kurang diperhatiin sama keluarganya gitu ya. Kalau teman-teman perawat ya, ya saran gue sih jangan terpaku sama duit gitu ya. Kenapa? Karena ya rezeki mah nggak bakal ketuker ya. Gue pribadi konsul aja apa namanya, bukan gratis, bayar seikhlasnya ya. Kalau nggak mampu bayar gratis ya. Itu konsul luka ya teman-teman. Nah jadi ada banyak sebenarnya yang konsul luka tuh, ada yang dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Medan ya, Sumatera ya. Itu ya saling sharing aja sih, mungkin karena kadang orang awam juga lagi ngerawat keluarganya kan ya. Teman-teman tahulah biaya perawatan luka ya lumayan ya teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerawat luka, saran gue kalau emang teman-teman perawat wajib banget sih ikut pelatihan perawatan luka karena penting banget gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya silakan ya, biar kita bisa saling sama-sama sharing gitu. Terus juga kalau gunting jaringan yang putih ya, apa namanya, kalau gunting jaringan yang putih tuh hati-hati. Kenapa? Karena takutnya nanti yang dipotong justru apa namanya ininya, tendon ya. Tendon juga warnanya putih teman-teman ya, tapi jangan sampai salah. Biasanya tendonnya itu tergantung sih ya, itu kadang ada di tumpukan slok, jadi jangan main gunting-gunting aja, bahaya. Makanya yang paling aman tuh kalau buat debridement ya, gue sih biasanya pakai autolisis. Jadi gue benyekin, jadi nggak bisa saat itu selesai. Jadi gue kasih zinc yang banyak atau enggak hidrogel ya, udah biar lembab ya. Kadang bisa sampai 5 hari kalau emang dia nekrotiknya keras, gue tutup ya. Jadi buka balutannya tuh hari kelima gitu kan. Tapi kalau yang slognya apa namanya, pushnya banyak, hari ketiga juga udah rembes ya, biasanya langsung gue buka ya, biar nanti kalau udah banyak tuh kadang-kadang pada nempel di kasa semua gitu ya. Bang, kalau kondisi lukanya terdapat bula besar di telapak kaki, saat kita pecahkan buat ngeluarin nanahnya, apakah kulitnya kita gunting habis oleh salep dan tutup lembab? Apa nggak perlu kulitnya? Kalau lepas terus dioles salep dan balut. Oke, kalau di telapak kaki ngegelembungnya gede, pecahin aja ya. Ini nggak tahu sih isinya nanah atau bukan, apa cairan biasa. Beda ya kalau cairan biasa atau sama nanah ya. Kalau nanah buka sedikit aja, habis itu cuci, masukin antiseptik bang, apa ya, bisa apalah pokoknya cairan antiseptik ya, bukan sabun. Jadi pertama lukanya cuci dulu sampai bersih, habis itu masukin antiseptik ya, dibilas. Nah nanti antiseptik masuk terus udah dibilas lagi ya teman-teman. Nah itu nanti kasih salep, nggak apa-apa, masukin aja salepnya gitu. Jadi nggak masalah. Kalau gelembungnya gede banget ya nggak apa-apa, dipecahin aja ya. Karena memang kan kalau gede banget di telapak kaki ya kan nggak bisa jalan kan, jadi kalau dipecahin boleh gitu. Tapi kalau isinya bukan nanah, tusuk aja sih kalau saran saya. Jangan dibuka lebar-lebar. Kenapa? Karena nanti ya tadi gerbang masuk kuman itu besar gitu. Apalagi kalau gulanya tinggi, waduh itu pasti apa namanya, pasti akan bermasalah nantinya ya, infeksi mudah masuk gitu.
Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kita saling sharing ya. Ini dari mana aja nih teman-teman nih? Waduh. Ya, jadi itu sih seputar pengalaman ngerawat luka gitu. Kalau yang pecah-pecah apa namanya yang bula-bula gitu kan biasanya kan kena knalpot kebanyakan ya. Ya udah biasanya tempelin aja Burnazin apa-apa beli di apotek, udah tutup pakai kasa gitu. Itu yang paling aman. Ya, karena kalau dia pecah sendiri apa namanya? Kalau dia pecah sendiri tuh lebih gue lebih sukanya apa ya? Kalau lukanya itu tubuh sendiri yang bersihin teman-teman, yang bersihin yang nyembuhin gitu ya. Makanya teman-teman apa namanya sistem autolisis tuh gue paling suka ya. Jadi manusia itu punya, ini mohon maaf ya guys, ini anak gue lagi guling-guling ya. Jadi yang gue paling suka tuh sistem autolisis, jadi dimana tubuh itu bisa memisahkan jaringan mati dengan sendirinya ya, dengan syarat penyakit yang diderita itu sudah terkontrol. Itu paling aman banget lah pokoknya ya. Kayak ada yang mau ditanya lagi? Udah 26 menit aja ternyata guys. Ya kalau ada yang mau sharing silakan komentar di kolom komentar ya. Udah lama banget gue nggak live ya, mohon maaf teman-teman ya. Pengennya sih setiap habis maghrib kayaknya live seru. Ya ini habis isa malah. Bang, Nana campur darah pas dicek gulanya 300, usia 15 tahun. Ini beneran bang, gulanya Nana campur darah pas dicek gulanya 300. Usia 15 tahun nih, bener bang, usia 15 tahun. Ya, kalau usia 15 tahun berarti dia udah pakai insulin dong. Ya, jangan-jangan nih diabetes dari apa? Diabetes tipe 1 yang bawaan lahir. Ini kontrol dulu ke dokter penyakit dalamnya gitu. Nah, terus kalau ini juga nih banyak yang kurang tepat ya kalau menurut saya pribadi ya. Kadang luka tuh yang banyak nananya dipencet-pencetnya kenceng banget ya sampai nananya banyak keluar sampai berdarah-darah. Jadi teman-teman ya, kalau ada luka dipencet-pencet gitu sampai nanahnya pada keluar sampai berdarah ya, itu nggak dianjurin teman-teman ya. Jadi terakhir gue dengar waktu gue pelatihan ya, itu apa namanya, lukanya itu kok dipencet sampai berdarah berarti di dalam itu jaringannya tuh gampang rusak ya kan, udah nanah ya, terus kita pencet-pencet ya di dalam luka itu jaringannya tuh pada rusak teman-teman, makanya dia sampai berdarah. Makanya nggak dianjurin buat ditekan-tekan kenceng-kenceng ya. Mungkin di message apa namanya sedikit sah-sah aja ya, tapi tidak berlebihan gitu ya. Itu kalau usia apa namanya 15 tahun tuh di pertanyaan Bang Batako ya, gulanya 300, ini udah harus ke dokter penyakit dalam ya. Karena ini masih anak ya, ya remaja lah masuknya. Nggak tahu sih kontrolnya ini harus ke dokter anak atau ke dokter penyakit dalam ya. Ini harus dikonsulin dulu ya, takutnya ada masalah di insulinnya ya. Kalau udah kayak gitu ya berarti dia kan harus dapat insulin ya, kemungkinan kalau usia segitu ya. Tapi kalau usia 45, 35 ya terus kena diabetes ya masih wajar. Tapi nih kalau dari pertanyaan usianya 15 tahun ya, itu perlu dipertanyakan, harus ke dokter. Nggak tahu nih harus ke dokter anak atau ke dokter penyakit dalam ya, saya kurang tahu, tergantung. Soalnya di bawah 16 ada yang bilang itu masih anak, ada yang di bawah 15 itu masih anak. Nah ini tergantung rumah sakit ya. Jadi kontrol dulu ke dokter spesialisnya gitu. Oke, ada yang mau ditanya silakan ya, biar kita sama-sama sharing. Ini dari mana aja nih? Waduh, ada yang nonton 4 orang ya. Makasih buat yang udah like. Ya kalau nggak ada pertanyaan teman-teman ya nanti kita akhiri teman-teman. Iya bang, bener, awalnya dia nggak tahu kalau kena DM, tapi dia turunan mamanya yang dulu penderita DM. Setelah main bola telapak kakinya langsung terdapat bula besar, makanya kita baru tahu ternyata dia penderita DM juga. Iya nih kalau diabetes ya,
Karena kan diabetes kan ada tipe 1, tipe 2. Saya pribadi belum pernah belum pernah ketemu sih kalau anak kecil itu diabetes tipe 1 gitu kan, bawaan lahir maksudnya kan. Terus ya saya nggak tahu deh itu rusaknya insulin itu gimana tuh, pankreasnya rusaknya karena apa saya nggak tahu ya. Jadi itu emang harus ke dokter dulu gitu, soalnya kalau gulanya nggak diatasin, waduh kakinya lukanya susah sembuh. Dan memang ya untuk penderita gula itu kan, gula di bawah 200 itu kan aman gitu kan buat luka. Nah tapi sepengalaman saya, luka bakal cepat sembuh kalau gulanya itu di bawah 160 gitu. Kalau lukanya masih di atas 160, pertama gampang rembes. Ya apalagi kalau udah 300 itu udah ngerembes. Ya kita biasa 3 hari sekali ganti balutannya, ini malah jadi 2 kali, malah 1 sehari sekali kalau rembes gitu. Jadi makanya penting banget buat ngatur pola nutrisi teman-teman, pola makan gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ya, makasih buat yang udah bantu like guys. Yang mau nanya silakan nanya, yang mau komentar silakan komentar. Ya, yang ketinggalan tadi kita ngebahas apa silakan nanti ditonton dari awal. Ya, kalau nggak ada yang nanya, mungkin saya akhiri teman-teman. Makasih yang udah nonton. Ya sampai ketemu di live berikutnya ya, insya Allah setiap habis maghrib ya. Mau di Aduh nih, mohon maaf nih berisik banget nih, ada bocil. Ya oke, sekian videonya. Sampai ketemu di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.